Untuk CV beliau, saya rasa mungkin kalau kita bacakan semua panjang ya. Beliau ini merupakan salah satu guru besar di bidang metabolik endokrin yang sudah punya reputasi internasional. Beliau sebelumnya menjabat sebagai ketua PB Perkeni 2 periode dan juga sebagai ketua Persadia. Baik, dengan tidak menunda waktu lagi, saya undang pada Prof. Sidartawan Sugondo. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya pada pagi hari ini memang menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan merubah mindset kita. Should diabetes be treated differently? Jadi sebagai point of view dari seorang endokrinologis. Tadi Dr. Diki sudah menyampaikan beberapa hal. Kita lihat bahwa di Indonesia memang orang dengan diabetes, menurut International Diabetes Federation, menurut World Diabetes Atlas, Indonesia ada 10,7 penduduk juta dengan diabetes dan kemudian 7,9 juta yang undiagnosed. Sementara untuk pre-diabetes, untuk IGT 30,8%. Jadi kalau kita lihat, maka problem yang kita hadapi cukup besar. Nah, sementara kita tahu bahwa cardiovascular disease, yaitu menyebabkan disability dan kematian pada pasien dengan diabetes. 75% dari mereka dengan diabetes mempunyai risiko untuk kardiovaskular. Banyak pada waktu didiagnosis sudah menderita atau didapati komplikasi makrovaskular. Yang menarik adalah dikatakan bahwa setiap 8 detik satu orang meninggal karena diabetes dan komplikasinya. Nah, kematian itu 50% disebabkan oleh cardiovascular disease dan 85% dari cardiovascular disease disebabkan oleh atherosclerotic cardiovascular disease, termasuk heart attack dan stroke. Nah, untuk mereka yang di atas 65 tahun dengan diabetes, maka 2 dari 3 kematian disebabkan oleh cardiovascular disease. Dan kalau orang dengan diabetes sudah pernah mengalami stroke atau heart attack, maka umurnya berkurang 12 tahun. Ya, ini ada beberapa fakta. Slide ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diki. Type 2 diabetes, cardiovascular disease, kidney disease, suatu kelainan atau beberapa kelainan yang mempunyai interaksi. Kita lihat presentasi-presentasinya bahwa CKD, heart failure, type 2 diabetes, atherosclerotic cardiovascular disease, semua interrelated. Ya, nah, sampai satu contoh aja, patofisiologi penyakit kardiovaskular disease dengan type 2 diabetes kompleks. Risk factors dari type 2 diabetes dan cardiovascular disease sama-sama disebabkan oleh physical inactivity, sama-sama disebabkan oleh high blood pressure, poor diet, smoking, obesity, dyslipidemia, metabolic syndrome. Sementara hiperglikemia yang disebabkan oleh diabetes itu, kita lihat bahwa mempunyai direct effect terhadap pembuluh darah, terjadi arterial stiffness, endothelial dysfunction, oxidative stress, platelet activation, inflammation, metabolic syndrome, metabolic dysfunction. Jadi type 2 diabetes dengan cardiovascular disease itu interrelated. Risknya sama. Ya. Nah, jadi apakah kita perlu merubah pola pengobatan diabetes kita? Should we treat our diabetes patient differently? Dari data tadi dan Dr. Diki sampaikan, lebih dari 10 juta orang dengan diabetes di Indonesia, ya, dengan diabetes, dan 3 kali lipat dengan pre-diabetes. Dan mereka semua ini mempunyai risiko tinggi untuk terjadi cardiovascular disease. Ya, nah, sementara guidelines pada saat ini mendukung bahwa ada multifaktorial approach untuk pasien dengan diabetes, yaitu lifestyle intervention, pharmacological treatment untuk hyperglycemia, hypertension, dyslipidemia, beberapa faktor harus diatasi sekaligus. Sementara akhir-akhir ini dengan adanya cardiovascular outcome trials sudah membuktikan dan menyatakan dan evidence mengatakan bahwa ada 2 kelompok obat
SGLT2 inhibitors, GLP-1 receptor agonist, improve CV outcomes in patients with diabetes. Jadi ada 2 kelompok obat yang sekarang bisa memperbaiki kardiovaskular. Yang tadinya tidak terpikirkan bahwa itu bisa terjadi. Ya, tetapi walaupun ada 2 kelompok tadi, masih saja lebih dari 70% mereka dengan diabetes tidak mencapai target pengobatan. Jadi kan ada sesuatu yang tidak benar. Ya, jadi dengan memperhatikan beban dari komplikasi kardiovaskular, maka diperlukan there's need to improve the quality of care dari patient with diabetes di Indonesia. Lebih dari 10 juta, 3 kali lipat pre-diabetes, ya sudah ada guidelines, ada obat baru, tetap saja kurang terkontrol. We have to change. Sebenarnya data mengatakan bahwa kalau kita 1 tahun poor glycemic control dengan diabetes, maka incidence nefropati, neuropati, dan retinopati yang mikrovaskular increased. Lalu juga significantly increased risk of myocardial infarction 67%, heart failure 64%, stroke 51%, dan composite CV events 62%. Jadi mikro dan makro 1 tahun tidak terkendali, ada saja terjadi incidence meningkat, ada kemudian komplikasi. Nah, selain daripada itu, medication adherence. Kita tahu untuk mencapai lebih baik, maka kita harus memperbaiki adherence atau ketaatan mereka dengan diabetes untuk memperbaiki outcome. Jadi kita perlu melakukan suatu patient-centered approach, ya, di mana kita memperhatikan route of, kalau kita berikan obat kepada pasien, route of administration, injection devices, efek samping, dan tentu cost. Selain daripada itu, kita mencoba untuk membuat treatment burden dan complexity berkurang. Memberikan regimen yang lebih simple, less frequent dosing, ya, supaya adherence, ketaatan mereka di dalam pengobatan yang kompleks ini, ya, membuat mereka lebih baik kalau kita bisa lebih simple. Tentu oleh karena itu kita perlu education. Ya, kalau kita bisa meyakinkan pasien bahwa obat yang diberikan itu sebetulnya perlu, dengan baik kita terangkan, maka adherence akan lebih baik. Ya, nah, tadi soal adherence. Tentu kalau kita tahu juga bahwa kalau pasien datang terlambat, maka tentu akan lebih complicated. Oleh karena itu kita akan melakukan early screening, kemudian close monitoring, dan itu bisa mencegah progresivitas dan terjadi komplikasi. Ya, kita tahu bahwa early treatment dan treatment intensification itu penting. Nah, untuk itu kita punya guidelines. Jadi kalau kita mengikuti rekomendasi guidelines, proper treatment, without delay, ya segitu kita dapat diagnosis, langsung treat, langsung melakukan intensification. Ya, dan tentu pasien itu perlu di-empower. Ongoing diabetes self-management education and support itu penting untuk mengurangi komplikasi jangka panjang. Dan untuk itu perlu kolaborasi antar multidisciplinary team. Dan tim itu perlu referral. Jadi routine monitoring and systemic referral proses, ya, itu maka secara konsisten support pasien dan perawatannya, maka kita akan mendapat hasil lebih baik. Dan kita lihat bahwa tentu kerjasama itu harus antara primary care physicians, allied healthcare professionals, specialists, patients, nah itu baru kemudian bisa prevention of disease progression and complication. Ya, jadi kembali lagi multidisiplin team. Jadi secara kolaborasi dalam clinical management of type 2 diabetes, team approach dari diabetes care secara efektif bisa memperbaiki pasien itu supaya dalam mengatasi komplikasi tersebut, maka mereka bisa dibantu dalam multidisiplin. Jadi kita harus perhatikan di dalam tim itu kita bisa menghasilkan improving health outcomes. Tentu masing-masing kita harus define roles-nya,
peran kita, tanggung jawabnya masing-masing bidang. Ya, kemudian secara efektif ya membina, establish komunikasi antara disiplin-disiplin tersebut. Jadi ada multidisciplinary approach to clinical management. Dan dengan demikian kita mengerti understanding the patient journey. Sebentar. Ya, nah, kita lihat komplikasi yang kita hadapi. Ada multiple complications yang require multiple approach. Kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah komplikasi mikrovaskular, the eyes, the kidneys, and the peripheral nervous system. Ya, ini adalah komplikasi makrovaskular, the brain, cerebral circulation, stroke, TIA, heart and coronary circulation, angina, myocardial infarction, congestive heart failure, peripheral vascular tree. Dan ini tentu masing-masing mikro dan makro itu perlu ophthalmologist, perlu nephrologist, perlu urologist, perlu neurologist, podiatrist. Kita perlu juga neurologist, neurosurgeon, psikologis. Di sini adalah cardiologist, cardiac surgeons. Kemudian untuk peripheral disease, vascular surgery, orthopedic surgeon. Ini multiple approach untuk multiple complications. Ya, di dalam guidelines yang disampaikan di Amerika, memang kita harus mempunyai satu patokan. 2021 sama dengan 2020. Diabetes care should be managed by a multidisciplinary team that may draw from primary care physicians, subspecialty physicians, nurse practitioners, physician assistants, nurses, dietitians, exercise specialists, pharmacists, dentists, dan selanjutnya. Ya, tim tentu tidak bisa semua, tapi tidak kita usahakan sebisa-bisanya mencukupi itu. Nah, benefit dari multidisciplinary team tadi dengan team approach dan managing type akan improve glycemic control, increase patient follow-up, lower risk of complications, improve quality of life, tentu akan higher patient satisfaction, dan akhirnya decrease of healthcare cost. Ini kalau kita lakukan secara multidisiplin. Tidak mudah, tapi mungkin. Ya, kita lihat guidelines. Guidelines ini berubah. Mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 yang akhir-akhir ini masih akan datang, sudah ada ide mengeluarkan. Ya, kalau kita lihat 2020, guidelines sudah dikeluarkan oleh kelompok diabetes, kelompok jantung, jantung Amerika, jantung Eropa, kemudian juga primary care physicians, dan 2021 nanti ADA sudah mengeluarkan. Mari kita lihat. Ini adalah guidelines masih 2020. Saya ingin tanya, di dalam guidelines itu mengatakan, kalau kita ada pasien diabetes, maka di atasnya dikatakan, apakah ada indicators of high risk or established atherosclerotic cardiovascular disease, adakah CKD, atau adakah heart failure. Tentu untuk ini kita perlu pemeriksaan. Karena ada pertanyaan yang harus dijawab. Adakah established CKD? Kan bukan hanya bertanya, harus kita periksa. Dan yang periksa kardiolog. Indicators of high ICVD. Risk, the high CVD risk. Age, more than 55 years. Lalu kemudian, apakah ada stenosis, coronary artery, carotid, and peripheral? Biar 50%. Nah, begitu juga heart failure. Ya, jadi kalau kita lihat 2021 belum keluar, tapi ini guidelines-nya. Lebih detail. Malah kalau kita lihat di sini, Anda lihat di sini, ya, maka consider independently of baseline A1C, individualized A1C target, or metformin use. Mulailah tentang metformin yang dari dulu selalu jadi first line, maka sedikit mengikuti ASC. Maka metformin use juga nanti di rankingnya udah berbeda. Nah, dalam 2021 kita lihat ada SCVD risk factors, indicates of high risk, heart failure, dan CKD udah dipisah, udah ada 3 kelompok. Kalau kita lihat di sini, maka lihat dipisahnya, dibandingkannya. Yang ini adalah 2020, ini 2021. Di sini masih dijadikan satu ICVD predominate dan heart failure dan CKD predominate.
Maka di sini kedua ini sudah dipisah menjadi heart failure dan CKD. Karena sudah ada obat-obat untuk heart failure khusus. Anda lihat di sini. Maka apa yang diperiksa? Harus ada established ICVD, indicators of ICVD, age more than 55 years with coronary carotid lower extremity artery stenosis more than 50% or left ventricle hypertrophy. Ini yang saya ingatkan. Apa Anda sudah periksa? Nah, mungkin kita periksa sendiri. Kalau nggak, kita minta masuk ke situ. Sehingga dalam treatment, maka treatment recommendation juga akan dipisah-pisah antara patient at very high risk, patient with heart failure, patient with CKD, itu kelompoknya berbeda. Dan itu harus dicari, diidentifikasi, ditetapkan, kemudian diobati. Ya, nah, perkini demikian juga, mungkin harus menyesuaikan, juga mengatakan bahwa 2019 pengelolaan ya obat agonis GLP-1 dan penghambat SGLT2 tertentu menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskular aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal, dan kedua golongan obat ini disarankan menjadi pilihan untuk pasien dengan komorbid dan kombinasi penyakit. Secara umum, sudah dikatakan, apakah kita sudah cari? Apakah kita sudah tetapkan? Dan itulah teamwork itu. Demikian juga dikatakan oleh AAC 2020 sama. Tetap harus cari risk factor tersebut. Jadi kalau secara umum, type 2 diabetes with CV risk, type 2 diabetes, maka kita lihat kalau ada CV, kalau cardiovascular disease or risk factors, yes, maka berbeda, no, berbeda. Ya, itu mindsetnya. Ya, mana secara umum kalau kita lihat, setiap pasien. Kalau kita melihat multifactorial treatment of diabetes, step 1, kita lakukan anthropometric dan clinical assessment. Seperti biasa, tentu kita vital signs, screen BMI, waist circumference, tadi Dr. Diki menyampaikan hubungannya dengan obesity. Clinical assessment, kita lihat medical, obesity, diabetes, cardiac history, physical examination, review of systems, clinical laboratory. Dikerjakan, kemudian kita assess. Risk assessment. Discussion of goal. Assessnya apa? Cardiometabolic risk assessments. The definition of treatment goals and risk-specific algorithm to treat cardiometabolic disease. Lalu kemudian, setelah itu ada, maka step C, treatment using multifactor algorithm. Khusus untuk lifestyle, khusus untuk obesity, diabetes, prediabetes, kemudian ICVD algorithm. Jadi kita lihat juga ya bahwa nanti hyperglycemia seperti saya katakan tadi juga ini satu aspek, nanti ada hyperglycemia, ada dyslipidemia, ada obesity, maka tetap dilihat apakah ada established ICVD, adakah congestive heart failure, adakah CKD, maka nanti lanjutannya berbeda-beda. Ya, nah kita lihat beban CVD pada pasien dengan diabetes merupakan problem public health abad ke-21. By treating people with type 2 diabetes with cardiovascular protective glucose lowering medicine earlier, then economic burden may be reduced by preventing cardiovascular complication. Ya, jadi kita lihat, kita perlu memperhatikan itu. Tahun yang lalu, maka European Society of Cardiology sudah membagi-bagi diabetes atas risk categories. Apa yang dikatakan? Very high risk. Patients with diabetes and established cardiovascular disease, atau patients with target organ damage, atau patients with 3 or more major risk factors, atau early onset type 1 diabetes of long duration. Coba kita lihat apa yang disebut other target organ damage, yaitu proteinuria, renal impairment defined as eGFR more than 630, left ventricular hypertrophy, dan retinopathy. Jadi mikrovaskular plus left ventricular hypertrophy sudah dinyatakan sebagai other target organ damage. Pasien kita banyak yang sudah proteinuri. Ya, banyak yang left ventricular. Itu sudah major risk factors. Apa itu akibatnya? Very high risk. Sementara yang high risk, kalau diabetes saja, di atas 10 tahun, tanpa target organ damage. Ya, plus any other additional risk factor.
Itu sudah disebut high risk. Jadi pasien kita paling sedikit udah high risk, kan di atas 10 tahun. Nggak ada yang low risk. Sebab yang moderate risk, young patients, diabetes duration less than 10 years, without other risk factors, udah moderate risk. Dan pasien diabetes kita tidak ada yang low risk, paling rendah moderate risk. Kalau kita lihat klasifikasi ESG. Tapi dampak dari itu adalah mereka, ESG mengatakan, goalnya juga berbeda. Kalau very high risk nanti target LDL-nya 55, high risk 70. Ya, itu merubah pola. Demikian juga tahun yang lalu, atau 2019, AHA mengeluarkan guidelines untuk diabetes. A1C di atas 6,5, consistent with type 2 diabetes. Maka dietary counseling, exercise, kemudian berikut aggressive treatment of other cardiovascular disease risk factors. Jadi bukan hanya diabetes, risk factors yang lain, lipids, hypertension, dan lain-lain. Jadi nggak sendiri. Kita kembali lagi ke dyslipidemia tadi. Maka ujung-ujungnya karena risk tadi, maka goalnya, katakan tadi kan tidak ada yang low. Jadi high, very high, extreme. Jadi bisa-bisa nanti target LDL-nya paling enggak dia kurang dari 70. Ya ini akan merubah pola. Jadi sejawat sekalian, kalau kita berbicara tentang diabetes, di dalam pikiran kita adalah dia severe diabetes, cardiovascular, renal. Nggak ada diabetes hiperklinis sendirian. Karena kita lihat, cardiorenal and heart failure continuum. Kita tahu bahwa diabetes urusan dengan filter, pump and pipes, hubungan dengan renal continuum, heart failure continuum, dan atherothrombotic continuum. Dan itu berjalan terus. Kalau tidak kita intervensi, tidak kita redirection, jadilah dia. Komplikasi juga kita sabar. Ujung-ujungnya chronic renal disease adalah end-stage renal disease, ujung-ujung cardiovascular disease adalah congestive heart failure. Sama-sama risknya adalah elderly, diabetes, blood pressure, atau hypertension. Harus diobati sama-sama, ditangani sama-sama, tidak sendiri. Oleh karena itu, saya lihat ada beberapa papers, mulai tahun 2016. American College of Cardiology dalam satu paper dikatakan, cardiodiabetology katanya. Endocrinologists and cardiologists working together to improve clinical outcomes, not by themselves. Jadi cardiodiabetology atau diabetokardiologi, inilah yang kita buat sekarang di Diabetes Connection. Ini satu contoh, kardiologi bersanding dengan endokrinologi. Kita akan berjuang bersama. Masing-masing ada tempatnya. Apa tugas endokrinologis? Apa tugas kardiologis? Ini coba kita bicarakan. Cardiologist in patients with established cardiovascular disease and no known type 2 diabetes assess glycated hemoglobin and fasting plasma glucose for initial screening plus OGTT if the others are inconclusive. Artinya, pola cardiologist juga sudah harus mencari diabetes. Kemudian, recommend evidence-based SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists and referral patients with newly diagnosed CVD or at high risk. Initiate evidence-based SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists after hospitalizations for CVD events. Kalau setelah infark, setelah dirawat, ACS, ada diabetes, obati. Lalu kemudian at the end, collaborate with endocrinologists, primary care practitioners for type 2 diabetes, and risk factors management. Risk factor management. Bagaimana tentang endocrinologist? Kita perlu assess CV risk factors. Itu nanti yang kita lakukan. Refer for evaluation of CVD if clinical indicated. Itu akan kita lakukan dan sudah lakukan. Kemudian initiate evidence-based SGLT2 inhibitors or GLP receptor agonists in refer patients with newly established CVD or at high risk CVD. Kembali lagi, collaborate with cardiologists, primary care practitioners or CVD for CVD and risk factors management. Jadi intinya adalah primary care practitioners. Di dalam primary prevention tidak bisa berdiri sendiri.
Karena dalam primary prevention itu misalnya ada A, B, C, 2C, 2D, dan E. A yang pertama, assess risk aspirin, low dose aspirin in primary prevention, now reserved for selected high-risk patients. Blood pressure maintained at less than 130 to 80. Lalu kemudian cholesterol assess ICVD risk. C yang pertama. C yang kedua adalah cigarettes. D yang pertama adalah diet, weight emphasize on intake vegetables, fruits, nuts, legumes, dan lain-lain. Kemudian D adalah diabetes control. Kemudian E adalah exercise. A, B, 2 Cs, 2 Ds, and 1 E. Primary prevention. Together, hand in hand. We cannot do it by ourselves. Hand in hand. The paradigm for cardiovascular risk reduction has shifted more and more to embracing the concept of treating the patient, not the disease. We are no longer considered internists, cardiologists, or endocrinologists, but instead, we have become true physicians, crossing interdisciplinary lines and blurring boundaries between diseases. That's what we have to do. Tetapi ada hal-hal yang kita mendapat halangan. Barriers to optimal diabetes management. Insufficient access to patients to effective care. Fragmented healthcare system, itu yang akan kita coba atasi. Lack of multidisciplinary care models to manage comorbidities. Itu yang kita tuju. Lack of simple treatment algorithm and clinical guidelines. Insufficient focus on clinical value and quality assessment. Lalu kemudian pulmonary management fails to support medications with cardiovascular benefit. Ini akan kita coba atasi dalam diabetes connection and care. Jadi sejauh sekalian, seluruh dunia saat ini menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19. Saat ini kami tidak dapat bertemu pasien yang tidak akut, tidak mendesak. Kita mengkhawatirkan kesehatan diri kita sendiri dan masa depan kita sebagai ahli penyakit menahun atau ahli penyakit tidak menular. Apakah saat ini kita mengurangi peran kita menangani keadaan medis minor dan mengabaikannya? Justru sebaliknya. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan pengabdian yang sangat diperlukan dari keahlian kita, intervensi kita, dan outcomes kita. Pandemi virus corona mungkin seakan-akan memberitahukan kita, minggir, pengelola penyakit kronis. Karena yang kita butuhkan hanyalah ventilator. No. Nilai utama kita jelas. Kami meredakan penyakit penyerta yang membuat epidemi jauh lebih berbahaya. Kami berada di garis depan untuk memerangi peningkatan risiko cardiovascular disease yang disebabkan oleh tekanan finansial, sosial, psikologis yang luar biasa dalam krisis ini. Kami bergerak maju dengan telemedicine, membuka jalan untuk penganturan runjungan perawat jalan yang lebih modern dan benar-benar memindahkan diabetes connection care ke platform yang dapat diukur, berkelanjutan, dan efisien. Coba kita simak beberapa hal dalam multidisciplinary. Current treatment guidelines endorse a multidisciplinary to treat CV risk in patients with diabetes. Because of the large proportion of diabetic patients presenting with CVD, there's a clear need for cardiologists to collaborate with primary care providers and endocrinologists in managing patients with diabetes. Such collaboration efforts are already established in many major international healthcare systems. Cardiologists frequently encounter the patient with the first diagnosis of diabetes, which represents a window of opportunity to initiate multidisciplinary care. Additional members of the care team should include diabetes educators, nutritionists, pharmacists, and behavior therapists. Ideally, primary care and subspecialty providers will share clinic space to integrate care, which improves outcomes, increase quality, and patient satisfaction. The treatment team should work systematically and use standardized algorithms, set clear goals, intensify therapy timely according to current guidelines, and avoid therapeutic inertia. Patients not achieving A1C goals should be referred early to endocrinologists, including all patients requiring multiple daily injection insulin management or medically supervised weight management. Ideally, care teams share clinic space to integrate healthcare
and communication between provider. Jadi, karena pada akhirnya kita akan meletakkan pandemi ini di tempat yang tepat, yang menghasilkan orang-orang yang harus menjadi sesehat mungkin ketika bencana melanda. Dan Diabetes Connection Care adalah institusi yang bertujuan untuk mencapai hal itu. Untuk membantu menghadapi perjuangan hidup dengan hati yang kuat secara metabolik dan kuat secara kardiovaskular. Building collaboration to create new dimension in patients' care. Jadi Diabetes Connection and Care harus mencakup 3 kompartemen utama. Penilaian risiko kardiovaskular, menunggalkan risk calculator, markers atau petanda biokimia, pencitraan non-invasif, pengujian fungsional, penatalasan komorbid, diabetes, obesity, hypertension, dyslipidemia, uric acid, kondisi inflamasi sistemik, dan lain-lain. Manajemen gaya hidup, aktivitas fisik, perencanaan makan, konseling tentang pilihan pengobatan integratif, manajemen berat badan, mengurangi stres, dan berhenti merokok. Sejawat sekalian, Diabetes Connection and Care is there for you. We try to make an example. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.